Yo, balik lagi sama gue di channel Berhenti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini akan dibahas, yaitu adalah Sand, teman-teman ya, Sandbox. Oke, jadi kemarin juga udah diupdate untuk Bitcoin ya. Kemudian untuk altcoinnya sebelumnya itu ada OP, Shiba, Anchor juga, teman-teman. Oke. Dan ya, ini akan kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, jadi kalau secara daily time frame masih sama seperti pembahasan yang kemarin saya sampaikan. So far ini kan kemarin Sabtu dan ini hari Minggu ya. Pergerakannya pun nggak terlalu signifikan bagaimana. Cuman tadi malam itu sempat drop lagi dan posisi sekarang ini lagi sedikit mantul ya. Jadi secara overall memang perlu dipantau untuk bagian trendline support ini. Ini 1, 2 dan potentially ketiga. Jadi trendline support ini sebelumnya sempat di testing 2 kali ini secara daily, kemudian mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan. Dan juga untuk trendline resisten bagian atasnya ini so far masih istilahnya berfungsi dengan baik ya. Jadi overall kita bisa mungkin pergunakan untuk pergerakan si Bitcoin masih di dalam range channel ini. Nah, dimana di trendline support bagian bawah ini plus juga ditambah dengan area box putih ini yang sebelumnya menjadi area support juga. Jadi di situ adanya confluence of support secara zonasi dan juga secara trendline. Kemudian kalau kita tambahkan juga ya dengan EMA 34 di sini juga ada, teman-teman. Jadi di situ ada kumpulan support kalau misalkan kita lihat secara daily time frame-nya. Nah, sekarang ini posisinya memang si Bitcoin ini sedang mengalami pemantulan. Kita bisa lihat dari pergerakan close candle-nya ya di sini. Bikin jarum satu, kemudian di sini juga bikin tail candle kedua, teman-teman. Berarti memang di situ adanya aksi buyback lagi lah ya untuk si Bitcoin biar nggak terdrop lebih signifikan lagi. Cuman yang perlu tetap kita note adalah di dalam kenaikan ini dia masih harus testing lagi nih setelah terbreakdown dari EMA 21 garis kuning ini dan juga zona box warna hijau ini yang sebelumnya menjadi area resistance and then menjadi area support ya, become resistance lagi. Jadi di sini adalah obstacle pertamanya si Bitcoin. At least kalau memang dia mampu close candle ya besok gitu ya, close candle besok atau bahkan Senin close candlenya itu di atas $23.500, yaitu mengindikasikan hal yang cukup bagus untuk si Bitcoin, at least bisa lanjut naik lagi, mungkin ngejar area 24.000 atau bahkan ke $25.000. Tapi selama kalau dia cuma bikin tail candle aja kemudian closingnya masih di bawah EMA 21 ini secara daily, ya big possibility apa kalau misalkan seperti itu yang terjadi, maka kemungkinan untuk dia terpressure atau testing lagi nih ke area bawah plus juga trendline supportnya itu masih besar kemungkinannya ya. Jadi kalau secara daily palingan kita menunggu aja untuk si Bitcoin apakah dia mampu closing di atas 23.500 atau dia cuman nge-spike testing doang ya, mungkin grab liquidity cuman sekedar naik create yang namanya lower high sebelum dia mungkin lanjut turun lagi ngetes ke bagian bawahnya. Ini masih sama di sekitar 22.500-an, 22.400-an dolar gitu ya teman-teman untuk bagian paling bawahnya. Ini secara daily time frame. Nah, kalau untuk worst case scenario-nya masih sama, teman. Kalau saja dari area sini dia udah mantul, kemudian karena reject gitu ya, kemudian ini drop, ya bahkan waktu retest mungkin bisa dimanfaatkan. Mungkin dia untuk ngejar next area yang lebih bawah lagi. Ini area demand terakhirnya dia sebelum mengangkat harganya ke 25.200-an dolar. Di sekitar 21.400-an, 21.300-an dolar untuk skenario terburuknya si Bitcoin. Tapi kalau misalkan skenario bagusnya seperti apa? Ya dari area sini dia lanjut naik lagi, atau memang dari area sini dia kena reject sekali untuk retest sebelum dia mungkin melanjutkan penguatannya kembali. Ya ini untuk best skenario-nya untuk si Bitcoin so far secara daily time frame ya. Dan untuk RSI-nya pun ya masih berada di atas level 50 gitu. Jadi chance-nya kalau misalkan mengalami penguatan lagi pun ya masih tergolong oke lah teman-teman ya. Nah, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ini adalah pembahasan kemarin juga ya. Kita lihat di sini ketahan di EMA 200 secara time frame 4 jam garis warna biru ini. Dan kalau kita kemarin juga gunakan bantuan kaki Fibo dari swing low yang terakhir ke swing high-nya dia, ya kurang lebih dia masih ketahan di Fibo 0,6-nya nih. Nah, dimana ini kalau secara daily udah dibahas gitu ya, ini menjadi area support sebelum-sebelumnya, dan ya ini sama aja tuh teman-teman. Sebelumnya menjadi area support, and then terakhir kali ini berfungsi untuk menjadi area resistance nih. Ya harganya drop, kemudian mampu break, become resistant. So far masih berfungsi dan mampu menahan laju penurunan si Bitcoin, dan sekarang ini posisinya lagi mantul sedikit. Nah, kalau kita lihat secara strukturnya ya, untuk si Bitcoin di sini kan high, teman-teman ya. Di sini high. Kemudian di sini dia create yang namanya lower high. Oke. Kemudian dia drop lagi ya. Dan di sini create lagi yang namanya lower high. Ya, kita bisa lihat di sini.
seperti tangga turun. Sebentar, kita tandain pakai ini teman-teman ya. Ini drop, ini naik ya, pullback, ini drop, mantul lagi, create yang namanya lower high, ini drop yang potensial untuk bisa aja naik untuk retest aja sebelum mungkin dia drop lagi teman-teman. Yang ngejar area lebih bawahnya lagi. Kalau itu yang terjadi, ini mungkin akan saya tandain dengan warna putih ya. Kemudian di ininya kita akan copy aja, dan ya kurang lebih seperti ini strukturnya. Jadi kita bisa lihat ini overall masih downtrend. Kalau kita lihat secara time frame hourly-nya, mungkin aja untuk ngejar area lebih bawah atau bagian trend line support bawah yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Dia masih potensi untuk mungkin sekali lagi retest, di sini baru penentuannya teman-teman. Tapi kalau misalkan besok malah mampu close candle-nya di atas 23.500 dolar, ya itu sign positif lah untuk si Bitcoin, mungkin bisa melanjutkan penguatannya, ngejar 24.000 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang perlu dipantau, dan plus juga di zona box hijau ini sebelumnya menjadi area support, become resistant, dan pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini juga menjadi area resistant ya, cukup clear di sini. Tuh, resisten kan akhirnya harga drop lumayan signifikan dari level tersebut ya. Ini di sekitar 23.300-an sampai 23.600 dolar lah, sekitar area situ. Oke. Jadi kalau dia drop dulu, mungkin dia bakal ngetes lagi nih di area tadi ya, sebelumnya di sekitar 22.700, 22.800-an dolar. Tapi kalau terbreakdown ya, mungkin kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ini ada sedikit tahanan di sini. Mungkin bakalan ngejar ke kisaran area sini dulu. Ini di sekitar 22.040 dolar sampai 22.250 dolar. Ya, jadi itu beberapa area level yang perlu dipantau untuk si Bitcoin, dan ini bisa aja invalid kalau misalkan strukturnya ini patah. Nah, strukturnya patah itu bagaimana? Dia nggak create yang namanya istilahnya lower high ya. Malah dia di sini di break teman-teman. Nah, di break dari 24 ribuan dolar, mampu di break itu. Jadi strukturnya itu patah ya. Next, ini untuk quick update sandbox gitu ya. Kemarin juga ada yang nanya, ini sandbox overall sempat saya bahas juga di beberapa video yang lalu ya, sandbox. Nah, ini sekitar 4-5 hari yang lalu lah saya bahas sandbox. Ini secara daily-nya dia masih bergerak di dalam range sideways. Jadi kemarin itu ada sempat saya bagikan untuk bagian atas ini menjadi resistennya. Nih kita bisa lihat ya, waktu dia testing bagian sini kena reject. Ini untuk bagian lapis atasnya. Kemudian untuk bagian lapis bawahnya di bagian sini masih sama tuh ya, dia masih ketahan di level yang sama seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya. Ini di sekitar 0,65 sampai 0,7 dolar ya, sekitar area situ masih mampu. Dia bikin tail candle, bahkan ini tadi malam gitu ya, bikin tail candle ke bawah, dan sekarang posisinya masih bikin jarum gitulah, close candle di atas nih teman-teman. Jadi so far kita masih bisa aja memanfaatkan atau melihat untuk sandbox ini bermain di dalam range sideways-nya dia ini. Dan untuk bagian tengahnya itu masih sama ya, seperti informasi saya beberapa video lalu nih. Di bagian tengah ini mungkin akan coba saya ganti dulu dengan warna hijau deh biar beda ya. Ini di sekitar 0,7889 sampai 0,8056 dolar. Ya tinggal kita lihat aja, memang di sini kalau kita lihat overall sideways, tapi kalau mungkin buat teman-teman yang suka pattern dan lain sebagainya, ini memang adanya potensi double bottom. Ini bottom 1 dan potentially bottom kedua ya, kurang lebih seperti ini nih teman-teman nantinya ya potensinya. Jadi kalau misalkan ini confirm, yang harus kita lihat adalah dia pertama mampu bertahan di level ini dulu, itu yang pertama. Lalu kedua, untuk area tengahnya ini harus mampu di break ya. Kita bisa lihat di break dalam artian mampu close candle di atas, dan next candle-nya itu kalau secara daily bukan seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini bisa dibilang sebagai false break juga, karena dia close candle di atas tapi next candle malah close di bawah, masuk lagi teman-teman ya, dengan cukup singkat. Nah, kalau memang ini mampu di break ya, potensinya bakal ngetes bagian atas yang ini di sekitar 0,9178 sampai 0,99 dolar untuk sandbox ini sendiri. Jadi bisa diperhatikan untuk bagian bawah, bahkan bagian paling bawahnya ya di sekitar 0,65 dolar untuk sandbox. Jadi kalau misalkan saja dari area sini dia mantul gitu ya, mantul cuman sedikit aja gitu, sebentar ini kan drop. Kemudian di sini mantul dikit aja, kemudian dia drop lagi. Ini perlu sekali dipantau untuk bagian lapis bawahnya. Ya, sekali lagi nih saya mention atau reminder ke teman-teman sekalian nih, bisa diperhatikan untuk bagian lapis bawahnya. Ini akan coba saya ganti dengan warna orange bagian bawahnya nih. Ya, sebelumnya ini sempat beberapa kali grab liquidity juga secara daily time frame. Kita bisa lihat waktu dia reclaim area sini di testing nih 1, 2, 3, 4 nih ya. Ini bagian bawah itu 0,65 sampai 0,667
$7 lah, sekitar area situ ya. Jadi ini menjadi area pantauan yang benar-benar krusial untuk Sandbox. Nah kemudian kalau kita pindah time frame ke time frame 4 jam, nah so far kita bisa pergunakan juga ini warna biru ini adalah EMA 200, dimana sebelumnya ini lumayan berpengaruh ya. Kita bisa lihat di sini sempat menjadi tahanan juga, di sini juga, and then akhirnya terbreakdown. Nah ini kan sebelumnya menjadi area support gitu ya, membantulah buat support. Dan ya potensinya ini resisten kan. Ini di sekitar $0,732. Nah ini juga sama seperti skenario yang tadi, bisa aja nih drop gitu ya. Ini mantul cuman create yang namanya lower high nih, high ya, lower high, and then potensi lower high untuk mungkin dia ngetes bagian bawahnya ya. Jadi ini adalah area yang perlu dipantau. Dan juga kalau kita lihat nih secara zonasi, ini kan dari EMA 200 doang. Kalau kita lihat secara zonasi juga sebentar ya. Nah ini ya, kalau kita lihat secara zonasi juga sebelumnya ini menjadi area support ya, and then resisten nih. Kita bisa lihat ya, ini drop, pullback, kemudian lanjut turun lagi dari area sini. Ya ini di sekitar 0,7238 sampai $0,7375. Jadi ini adalah area pantauan untuk Sandbox. Apakah dia mampu reclaim untuk mungkin lanjut naik gitu ya, ngejar beberapa target dulu. Kalau kita lihat secara hourly ini bisa lebih jelas lagi seperti 0,7546, 0,7643 ya, dimana kita lihat dulu beberapa kali tekanan seller datang signifikan dari beberapa level yang tadi sudah saya sampaikan, and then akhirnya sampai di area tengahnya nih, yang tadi juga sudah saya sampaikan secara daily time frame ya. Jadi ini menjadi bisa dibilang obstacle terdekatnya lah untuk si Sandbox ya. Jadi yang buat nanya untuk obstacle terdekat yang penting banget itu di box warna biru ini aja dulu ya, dimana kita lihat secara zonasi dan juga EMA 200, dan juga masih potensi aja dia kalau mantul cuman sekedar bikin lower high sebelum lanjut turun lagi, mungkin ngetes bagian bawah, lapis bawah dari area sideway-nya dia ya. Jadi itu dulu aja teman-teman yang perlu dipantau. Tapi kalau misalkan good skenario-nya dia malah mampu break gitu ya, kemudian dia reclaim di sini, mungkin retest untuk lanjut naik. Nah itu mungkin big possibility untuk melanjutkan penguatan ke sekitar 0,79 ke atas lah untuk si Sandbox ini sendiri. Jadi balik lagi, ini adalah key level Sandbox secara hourly time frame-nya nih ya. Dan juga ini adalah lapis bawah key area supportnya dia. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk quick update di hari Minggu ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.